Ketemu lagi sama si Rashid. Rashid. Apa? Gimana ini, Sid? Gimana, Sid? Lagi kejar satu orang, Edis. Kejar satu orang? Maksudnya? Lagi kejar satu orang. Maksudnya? Galak. Akhir-akhir ini galak banget lo diskusi. Oh jelas. Apa? Begini Rashid, kita ini kan perlu rumah apologet di sini. Memang cuma Cijuma aja yang APII cabang Kepri, APII cabang Jabar, APII cabang Makassar. Enak sekali dia cuma ada APII di mana-mana. Kita harus ada dong rumah apologet di mana? Gimana? Islam Indonesia dibangun dengan biaya 300 juta. Pengurusnya Apologet Islam Indonesia tanda tangan di atas putih. Tanda tangan di atas putih itu biayanya 300 juta. Nginep 2 minggu di Swiss Bell. Jadi bukan main-main. Bukan cuma sekedar ini itu dan donasi atau donatur enggak pakai gitu-gituan. Tapi percuma loh mereka support APII. Karena Juma sendiri kabur dari saya gimana? Enggak usah percuma atau enggak percuma. Bukan percuma atau enggak percuma. Kalau lu mau menyamakan atau mau bilang masa APII ada di sini ya beda lah. Apologet Islam Indonesia itu biayanya 300 juta lebih. Dan Iya, makanya saya bilang begini, Rashid. Gini, makanya saya bilang begini. Makanya saya bilang begini. Saya pun harus di sini ada rumah apologet. Supaya apa? Di mana? Supaya Di Amerika. bisa melawan kalian-kalian ini. Di Amerika. Oh, ya jelas dong. Nanti kalau rumah apologet di Indonesia buka pintu. Nggak perlu. Buka pintu. Kalau di Amerika nggak perlu rumah apologet, rumah apa nggak perlu. Oh, perlu dong kita rumah apologet. Perlunya Loh, kalau di Indonesia berapologet Rashid, pasti diketok rumahnya digedor kayak anak bata. di sana. Dibawain laras panjang segini gini Ini. dikawal begitu. Jangan berlebihan. Lo kok beli? Memang fakta loh Rashid. Laras panjang itu antisipasi biar nih orang nggak bonyok. Rashid, kamu tahu nggak anak bata itu dikawal sama polisi-polisi bersenjata laras panjang? Tahu nggak? Ya, memang. Iya, makanya aku bilang Kenapa? kalau umat Kenapa muslim kayak ngomongin gitu? agama orang lain dikawal polisi. Kenapa kayak begitu? Coba alasannya apa? Karena kalian mau menang sendiri. Apakah itu jawaban orang-orang ngerasa kayak dia yang zolim tapi ngerasa terzolimi gitu? Sid, aku tanya sama kamu ini jujur-jujuran Sid ya. Cek. Tahu nggak Sid? Ini Nggak. siapa? Kamu pasti tahu ini siapa kan? Kenapa Tahu ini itu? siapa? Tahu, pasti jelas. Zakir Naik, betul? Orang yang paling ditakuti, orang nomor 1 di negara ini. Orang yang nomor 1 di dunia ini bahkan ngincar dia. Oke, betul nggak? Waktu dia datang ke Indonesia, dia ngomongin agama Kristen, bahas Bible, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Betul? Betul, kerjanya itu kok. Betul, memang kerjanya itu. Nah sekarang, waktu dia ngomongin agama orang lain, betul nggak dia dikawal sama polisi? Betul nggak? Dikawal. Sekarang kita kasih contoh teman kita nih, anak Batak. Siapa itu? Anak Batak. Siapa itu? Pura-pura nggak kenal aja si Rashid. Kamu mau pura-pura terus loh. Yang ngomong. Kami itu begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditabung dalam-dalam di Danau Toba. Enggak, bukan itu yang saya bahas. Tiba-tiba slide berikutnya, kawan-kawan. Enggak, bukan itu yang bahas Rashid. Bukan itu. Gini loh. Intinya begini sih. Itu yang menarik. Sid, gini. Itu menarik. Itu dulu. Gimana menurut lu? Ya menurut saya begini. Urat takut orang urat takutnya sudah kami tanam dalam-dalam di Danau Toba. Ya baik, saya tanggapi Sid ya. Saya tanggapi Sid. Begini, saya ini paling anti sama orang yang berpikir etnosentris. Orang yang berpikir kalau katanya mau dijawab ini gimana sih? Gini Edis. Gimana? Kalau lu memang lu pernah mengatakan dirimu ahli Quran, dirimu adalah pakar Quran, dirimu hebat berdiskusi, dirimu apapun itu, gue punya fasilitas, gue pasang badan, lu diskusi dengan orang-orang dan biarkan orang di luar. Jadi kita comot-comot nih orang-orang nih. Kita comot-comot orang-orang yang nggak pernah kenal yang namanya diskusi lintas agama. Lalu kita lihat, gue orang yang paling pertama melindungi lu kalau memang narasi lu tidak merujuk kepada penghujatan. Ya percuma kamu melindungi saya juga. Rashid. Masalahnya ini yang dilawan ini polisi. Memang kamu bisa. Emangnya kamu siapa? Makanya gue bilang lu nggak tahu gue. Makanya gue bilang begini. Rashid, dengar dulu. Dengerin dulu.
ketika lu ngomong kayak begitu, ketika lu ngomong apapun itu, gue cuma pengen buktiin, ini orang diskusinya bener nggak sih menghujat. Ternyata semua banyak orang. Karena apa? Karena memang pada akhirnya terbukti bahwasanya apa? Nggak ada lo pertanyaan lu jawab. Tadi itu gue simak elu lagi diskusi sama siapa? Edis, gini loh maksud gue, lu bisa nggak sih sadar sedikit gitu kayak pas lu mau tidur nih, gue ajarin psikologi nih lo. Pas lu mau tidur, lu berpikir, iya ya, kok gue cuma bisanya ngarang-ngarang tentang penerjemahan Al-Quran, tapi gue sama sekali nggak paham tentang Bible. Lu pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Enggak. Karena saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Jawabannya begitu. Oke, udah bisa saya tanggapi. Kita kembali ke tema. Udah bisa saya tanggapi. Apa temanya? Rashid, begini. Enggak, kau kan tadi bilang, kau kan singgung-singgung masalah rumah apologet, masalah badan atau apa segala macam. Begini sih. Lu Edis, lu. Iya, makanya itu saya tanggapi. Rashid. Gini, dengerin. Gini, Lu Rashid. nanggapin apaan? Gue nggak pernah ngebahas apa-apa. Lu yang dulu. Kamu yang ngomong duluan, makanya saya tanggapi. Gak lain lu. Mau lu Agak cuma lain. disuruh kabur. Sid, Mau saya kabur cuma lagi, mau lu minta kabur. pengakuan kamu nih. Saya minta pengakuan kamu. Kebiasaan banget lu. Apa-apa pengakuan. Bener Mau nggak? lu gue bikin juga. Dengar, Mau lu gue bikin bener juga. atau tidak bahwa Nggak. kalau orang Islam bahas agama orang lain seperti ini contohnya, bener atau enggak? Malah dikawal oleh polisi. Oh jelas. Wah. Banyak yang tidak menyukainya. Benar. Nah, Sekarang, bagaimana kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam? tidak masalah. Nah, ini Tidak buktinya menghujat. ini apa? Ini apa? Itu menghujat dia. Menghujat dia itu namanya. Menghujat dalam perspektif siapa? Perspektif apa? Harusnya Muhammad itu kalau keluar dari goa, dia tidak jadi nabi, jadinya dukun. Makan tuh. Teman-teman, Oke. kami ini kawan-kawan, dengerin. Saya tanggapi dulu. Gue lagi demen. Kawan-kawan, kami ini begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditanam dalam Danau Toba. Begitu seletnya, zet. Kawan-kawan, bantu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Rashid, dengar Rashid, dengar. Makanya saya tanggapi dulu. Bisa saya tanggapi nggak? Gini loh Rashid. Saya nggak bahas perkataan dia yang urat malu ditanam. Saya nggak bahas itu. Gini, saya ini orang paling anti dengan orang yang berpikir etnosentris. Karena masih banyak tahun 2025 orang berpikir begitu. Kalau suku ini begini, nggak, saya nggak ada. Saya paling anti sama orang begitu. Paling anti saya. Kita semua sama. Mau Bugis, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau apa, mau Arab. Sama kita warga negara Indonesia. Hak kita sama. Semua kita sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak usah ngomong yang lain-lain. Sekarang kembali ke tema. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini loh. Ini. Sama tinggi duduk sama rendah. Dengar dulu ini loh. Kenapa ketika kami menanggapi, ketika kami membuat narasi-narasi dibilang penistaan, sementara kalau Zakir Naik bukan penistaan tapi dakwah. Kenapa? Kenapa? Dia membuktikan sesuatu, dia tidak pernah keluar dari konteks dan tidak pernah bernarasi. Kasih contohnya. Narasi pribadi. Kasih contohnya. Mengatakan nih, contohnya ketika saya balas hujatanmu tentang Nabi Muhammad SAW, ketika kamu sudah overload, over kredit lah atau apapun itu, lu ngomong apa? Gue jawabnya apa? Buktikan, lu mau gue mengaku dan gue balikin ke lu. Buktikan bahwasanya betul atau tidak Yesus itu tidak normal. Kira-kira bagus nggak gue nanya kayak gitu? Apa definisi normal itu apa? Loh, definisi normal itu adalah seorang laki-laki ketika menunjukkan kejantanannya, dia sudah bilang bahwasanya dia adalah laki-laki yang sempurna. Kesempurnaan seorang laki-laki dia bisa menunjukkan minimal bikin perempuan. Siapa yang bilang itu standar normalnya? Saya, dan saya belajar akan hal Ya itu kamu gimana? Saya belajar akan hal itu. Dari mana? Generasi Oke, begini. laki-laki. Makanya saya bilang Laki-laki. kalau kita pakai penggaris yang subjektif, kita nggak temu namanya debat kusir. Kita harus punya definisi yang umum yang semua orang mengakui. Gimana kamu itu? Mulai gila ya. Tunjukkan. Kembali ke tema aja dulu lah. Jangan kau lari kemana-mana. Gini loh. Iya. Kita sederhana aja. Gini loh. Lu yang Intinya ngomong, begini, tapi Rashid. lu yang takut. Gini aja dah. Gini Yang takut. gini. Intinya begini. Kamu akuin nggak bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara orang Islam dengan orang Kristen? Jelas orang Islam cerdas. Itu kan? Makanya kalian tahu kan itu. Gue tanggapi. Ketika saya bernarasi atau berdiskusi dengan sopan dengan orang Kristen, bukan oten kayak lu, gue berdiskusi, gue selalu bilang, maaf pak, maaf, kalau begini, itu tertulis, dan gue tunjukin tulisannya. Gue nggak keluar dari narasi, tidak keluar keluar dari apa narasi dari AB sehingga menurut kamu penghujatan? Nah, kenapa dia bilang harusnya Nabi Muhammad keluar dari goa, harusnya jadi dukun. Oke, sekarang boleh saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Gini Rashid.
menurut kamu, dukun-dukun ya seperti Ki Joko Bodo misalnya, betul nggak mereka bersemedi dalam gua, keluar dari gua dan jadi dukun, betul nggak? Ya enggak tahu, saya enggak tahu. Udah sih, kalau kayak begini kita nggak bisa diskusi. Kau tukang bohong. Oke, sekarang saya tanya, ada Lo tempat gimana suci? kau itu? Mereka pergi ke gua, keluar dari gua memang jadi dukun. Dukun-dukun kayak begitu. Berapa lama? Terserah dia, pokoknya mereka bersemedi di gua, ya toh ke gunung apa, gunung Kawi atau apa. Habis itu keluar dari sana mereka jadi dukun, memang benar. Saya Denny. Nabi, Sekarang oke, sebutkan nabi Logis, logis. yang dilantik jadi nabi di gua selain Muhammad. Oke. Udah? Ya silakan. Tidak ada Nabi Muhammad doang. Makanya Terus kamu buat narasi. Terus narasimu apa? Coba lanjutin narasimu apa? makanya saya bilang dia lain sendiri. Agak sendiri? lain. Kenapa saya katakan agak lain? Hah? Karena nggak ada nabi yang masuk dalam gua dilantik jadi nabi di dalam gua. Pertanyaan saya, ketika ada laki-laki terkemuka di muka bumi ini, apakah betul yang ada di depan antara pahanya itu cuma aksesoris letoy aja tidak pernah berdiri? Rasid, saya jawab ya. Saya jawab. Bagus. Ini hebatnya Yesus kami. Yesus kami itu nggak pernah ngaceng. Yesus kami itu Nggak pernah mengalahkan keinginan. Kan kau dijawab tapi ribut. Takut mendengar jawaban saya. Mengalahkan keinginan daging. Mengalahkan keinginan daging. Iya. Artinya apa? Jadi dengan cara Artinya begini. dia Ini mengalahkan keinginan duniawi, dia mengalahkan keinginan daging. Termasuk Oke. apa itu? Termasuk Oke. ingin menjadi raja, mengumpulkan kekayaan di dunia, mengoleksi banyak istri. Seperti Oke. apa? Seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Oke. Kau Oke, dengar sudah, dulu, dengar. Kabur. kabur. Loh, pandangan-pandangan Rasid ini kan pandangan-pandangan orang-orang Wahyudi. Mereka, ya, orang-orang Wahyudi, mereka berharap seperti itu. Mesias yang mereka harap-harapkan itu seperti Daud. Ya, membawa pasukan, membawa bala tentara, mengalahkan kerajaan-kerajaan di bumi, lalu menjadi raja, memerintah Israel dengan membawa Israel jaya seperti itu. Itu yang diinginkan. Ya kan? Tetapi tidak, ya kan? Bukan seperti itu Mesias yang sesungguhnya, bukan seperti itu. Gitu loh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Rasid. Aduh, ya teman-teman, sini sudah berapa jam ya teman-teman ya? Sebentar teman-teman. Kita cek dulu. Sudah 2 jam 47 menit teman-teman ya. Nah, si Rasid naik lagi nih. Kenapa kau kabur? Jangan ditolak. Kenapa kau kabur tadi? Oh kabur. Gue datang lagi dengan akun yang lain, lu bilang kabur. Udahlah. Kemana akunmu kemana? Loh, makanya kena ban kan? Itu makanya karena bahasamu nggak beres. Yesus kami. Yesus kami itu mengalahkan keinginan daging. Betul. Ia memang dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Beda 180 derajat sama nabimu. Jangan. Kabur. Jangan bahas nabiku, ampun. Jangan bahas nabiku, ampun. Berisik banget, sumpah berisik banget. Jangan bahas nabiku, ampun. Rasid, coba saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad mempunyai banyak istri? Macet. Rasid, betulkah Muhammad mempunyai banyak istri? Seberisik ini. Kalau gue pakai aplikasi di sini seberisik ini. Betul nggak Muhammad mempunyai banyak istri? Banyak. Nah, betul udah. tidak dia mengambil harta? Kau mau tanya aku. Betul tidak dia mengambil harta jarahan? Takut. Gonimah. Takut apa? Takut. Kok takut apanya? Kok tiba-tiba pengen tanya?
Tadi kan kamu sudah Tanya. membahas tentang Loh, saya mau nanggapin, saya mau bagaimana nanggapin. pria Saya mau normal. nanggapin. Pria Saya mau normal nanggapin. harus Saya mau begini, nanggapin. harus begitu. Iya, Loh, loh, Mak, loh. pria normal karena dia Loh, 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 tidak loh, 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 loh. berpuasa. Loh, Rasid, loh, dengarkan ya. loh, 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 loh. Loh, Kamu loh, tahu loh, nggak? loh, Dengar, loh, dengar. loh, loh, Kamu loh, tahu loh, nggak? loh, loh, loh. Saya mau jawab kok. Kau pan. Kau gelagapan. Nah, ini nih. Oke, Kau diam dulu, gelagapan, diam dulu. gelagapan, jangan gelagapan. Dengar, Diam dulu. saya terusin dulu narasi saya. Cuma kamu terus yang bicara dari tadi. Biar saya bicara. Dari tadi kau sudah bicara. Sekarang saya bicara. Dengarkan saya bicara sekarang. Gini Rasid. Silakan kabur. Kalau takut Enggak, silakan ada kabur. saya nggak takut. mau, nggak. Yang ada Ya kamu tadi diam. udah Ya kabur. diam. Oke, giliran saya. Rasid, dengarkan saya ya. Oke, takut, takut. Nggak usah bahas yang lain-lain gini sih. Takut Kamu saya tahu nggak? bicara. Takut, Sid, takut. Rasid. Takut. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. Biar saya patahkan argumen-argumenmu itu. Saya patahkan. Mau nggak saya patahkan argumen-argumenmu? Bilang kalau takut. Bilang kalau takut. Bilang kalau takut. Nah, makanya diam. Beginilah cara kafir, beginilah cara oten-oten, beginilah cara orang-orang tersesat ini. Ketika ditanya, dia tidak akan pernah bisa menjawab sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dari akal logika manusia. Tapi dia mencoba menjawab. Kalau gue pasang diri sebagai seorang Islam, apapun kebobrokannya dalam menjelaskan apapun itu, gue pasti menerima bahwasanya kalau dia sopan, kalau dia manusia ya, gue bilang, oh ya oke. Oh begitu, oke, selesai. Tidak ada yang namanya mengkonter lagi. Nah, sekarang saya mau pakai cara lu sebagai orang yang berasumsi, jawaban orang diasumsikan. Saya mengasumsikan nih, gue pakai cara kalian di kafir-kafir nih. Gue pakai cara kalian. Cara kalian apa? Gua counter dengan cara berarti Yesus cuman aksesoris doang, tidak pernah ngacong. Ya toh? Sudah. Terus ngapain? Apa gunanya itu? Sudah. Gak pernah dipakai. Apa gunanya? Sudah? Pertanyaan saya itu dulu. Iya, bisa Apa saya gunanya? jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Langsung jawab. Apa gunanya? Apa gunanya itu? Berarti Yesus nggak normal karena tidak pernah nafsu. Sudah. Dia manusia sempurna ya. Dengerin ya. Sudah. Yesus Jadi yang normal itu, yang seperti Muhammad, yang punya kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki, yang mampu menggauli istrinya satu-satu. Jawab dulu. Loh, berat, saudara. Jadi yang normal itu adalah yang mampu menggauli istri-istrinya. Oh, monopos. Kenapa kau langsung macet kalau ditanya tentang Muhammad sih? Monopos dari Kenapa? bayi. Yesus monopos dari bayi. Macet, dia macet. Kan bisa kan? Hah? Coba. Aduh, Yesus, mukanya pucat. Yesus. Nggak ada muka pucat. Tadi kan sudah saya jawab. Yesus monopos. Yesus monopos. kami Dari bayi. menaklukkan keinginan duniawi. Karena tugas, karena fungsi datangnya, fungsi diutusnya Yesus kami oleh Bapa di sorga, bukan untuk melaksanakan keinginan duniawi. Lu gimana sih kamu itu Rasid? Sperma. Gini, sekarang saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak usah kita bicara jauh-jauh. Gini sih. Yesus nggak punya sperma. Ada orang-orang. Yesus nggak punya sperma, saya tanya. Nggak ada tertulis, nggak ada tertulis yang dia punya atau tidak punya. Nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis rinci-rinci manusia sempurna dalam Bibelmu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Yesus bukan manusia sempurna. Kalian doang yang ngalah. Manusia sempurna. Di mana manusia sempurnanya? Dia nggak punya sperma. Nggak ada di situ dia lahir dalam keadaan sunat yang seperti kata Muhammad. Muhammad katanya lahir dalam keadaan sunat. Berarti nggak sempurna Muhammad gimana? Betul atau tidak? Berat kawan-kawan. Berat. Nggak ada berat. Yesus, Apanya yang coba berat? akui bahwa coba kamu ngomong. Yesus tidak punya sperma sehingga dia Nggak ada tidak Bible normal. bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Coba. Nggak ada Bible bilang begitu. Yesus tidak sempurna karena apa? Tidak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Di ayat berapa Bible bilang bahwa Yesus tidak punya sperma? Oke, kalau memang semua mau merujuk kepada ayat. Iya, di ayat Bible berapa? Berarti kalau tidak ada di ayat, berarti di mana mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan? Di dalam Yohanes 13:13. Apa dia katakan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jangan bohong, video lu Loh, masih ada. Lu. gimana kamu itu? Kamu kan nanya, saya jawab. Udah puas, sekarang nanyanya. Nanti saya tanya tentang Muhammad meninggal. Ya. Gimana? Lord itu Tuhan. Ya memang sama, Tuhan dengan Tuhan itu sama. Coba jelasin, gimana bisa tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan? Gimana caranya? Loh, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana tiba-tiba Tuhan? Pernah nggak ada di Tuhan bahasa sama Indonesia? Tuhan tuh bahasa apa? Oh, tuh bahasa Indonesia. Iya, emang di situ memang Bible bahasa Indonesia. Emang Yesus ngomong bahasa Indonesia sama murid-muridnya. Oke, sekarang Yesus pernah nggak dia bilang dirinya apa, bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya Tuhan apa?
Kurios sama, Tuhan sama. Berat pemirsa. Kurios artinya apa? Tuhan bisa, Tuhan bisa. Sama. Tuhan sejak Tuhan bisa. Nah, sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios terjemahan bahasa Indonesia jadi Tuhan? Sejak Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh, mau ketawa. Ya, sejak itu lah. Karena itu Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Sudah stres. Bisa saya tanya balik? Sejak apa? Bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa? Iya, bisa Sejak saya tanya apa? balik sekarang? Ya, sejak apa tadi? Sejak Teman-teman, diterjemahkan. berarti kamu menyebut bahwasanya LAI dari dulu ngibulin kalian, betul? Enggak juga, dijelasin dari LAI. LAI menjelaskan sendiri kok. Ada rekaman, nanti saya rekam. Enggak apa-apa, direkam saja. Jadi semenjak jadi Tuhan itu semenjak terjemahan bahasa Indonesia. Sudah. Apa? Sejak itulah kalian dikibulin oleh LAI. Itu pernyataanmu. Enggak ada yang dikibulin, yang dikibulin itu jangan kamu. ngomong gitu. Sudah. Secara apa? Kamu berbicara. Sudah. Ini sudah dua ronde nih, dua ronde. Bisa gantian. Berat pemirsa. Udah Sudah bisa gantian. Masih mau? Apa? Sudah bisa gantian. Iya, mau nanya apa sayang? Mau nanya apa? Kalau kayak gini udah mulai. Sin, kamu ada kilometermu, Sin. Ada kilometermu. Ada kilometermu. Kilometer ada Gus kilometer. Ada kilometer ini. Sid, saya tanya sama kamu, Sid. Iya. Muhammad tuh pernah ngomong bahasa Indonesia nggak, Sid? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Begini Sid, begini. Ya. Yang namanya terjemahan, ya, itu kadang-kadang dipahami sesuai dengan makna terjemahannya, bukan sesuai dengan makna aslinya. Paham? Kadang-kadang terjemahan itu dipahami sesuai dengan apa? Dengan masyarakat yang sudah terlanjur memahami arti itu sesuai dengan terjemahannya. Oh, terlanjur. Jadi terlanjur Iya. dikibulin maksudnya. Nggak ada dikibulin. Oh, terlanjur dikibulin maksudnya. Dikibulin gimana maksudnya? Oh, terlanjur dibohongin maksudnya. Saya mau tanya sama kamu. Masjid itu artinya apa sih? Apa? Menurut masyarakat, arti masjid itu apa? Tempat ibadah. Nah, itu makanya kau bingung. Bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan kan? Bangunan. Kalau menurut pengertiannya itu bangunan nggak masjid itu? Macet. Macet. Enggak. Kalau menurut bahasa aslinya itu pengertiannya bangunan nggak? Mukanya ini sering kayak gini. Gue sering banget bikin lu muka lu kayak gini. Aku demen. Mukanya senyum. Enggak. Saya tanya apa sama kamu tadi? Mukanya pucat ini. Pucat. Apalagi? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Bangunan. Yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau bukan bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah sih. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya sih. Belum level. Lari, kabur. Udah, kau di bawah dulu. Kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Oke, kita kasih naik ya. Ada